Kali ini kita akan berbicara mengenai misteri di balik pemakaman mayat Desa Trunyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel Sumardiansyah Perdana Kusuma, mendidik, mencerahkan, dan mengangkat indeks kecerdasan bangsa. Sumardiansyah Perdana Kusuma disingkat dengan nama Superku, sahabat Superku, artinya sahabat Sumardiansyah Perdana Kusuma. Kali ini kita akan berbicara mengenai misteri di balik pemakaman mayat Desa Trunyan. Sahabat Superku, Trunyan merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Trunyan memiliki latar belakang Gunung Batur dan juga Danau Batur. Perjalanan menuju Trunyan bisa dilalui melalui jalur darat ataupun jalur air dengan menggunakan perahu, kurang lebih antara 15 sampai 30 menit. Sahabat Superku, Desa Trunyan juga merupakan desa yang tertua di Bali. Kita bisa melacak sejarah Trunyan dari 833 Saka atau 911 Masehi. Ketika itu Raja Singamandawa memberikan izin bagi masyarakat lokal, penduduk asli Trunyan, untuk mendirikan kuil 7 tingkat sebagai pemujaan Batara Datonta. Batara Datonta itu sebuah kepercayaan yang mengenal konsepsi Tuhan. Artinya Tuhan kita dalam tradisi masyarakat asli Trunyan. Sahabat Superku, nama Desa Trunyan diambil dari nama pohon yang dikenal dengan nama Tarumenyan. Pohon Tarumenyan merupakan sebuah pohon yang mengeluarkan bau sangat wangi, wanginya sangat khas, dan konon wangi khas dari Tarumenyan yang membuat mayat-mayat yang tergeletak di bawah pohon tidak mengeluarkan bau busuk. Sahabat Superku, sistem religius masyarakat Trunyan merupakan percampuran antara kepercayaan lokal dengan tradisi Hindu Bali. Masyarakat Trunyan pada umumnya tidak merayakan hari-hari besar seperti dirayakan oleh masyarakat Hindu pada umumnya. Upacara galungan, kuningan, bahkan perayaan Nyepi tidak diperingati oleh penduduk asli Trunyan. Masyarakat Trunyan hanya mengenal 3 tahapan upacara, mulai dari kelahiran, perkawinan, sampai dengan kematian. Sahabat Superku, dalam hal kematian, masyarakat Trunyan memiliki tradisi yang berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya. Trunyan memiliki tradisi ngaben, tetapi ngaben masyarakat Trunyan berbeda dengan ngaben masyarakat Bali pada umumnya. Jika ngaben masyarakat Bali pada umumnya jenazah dibakar, mayat dibakar, tapi dalam tradisi masyarakat Trunyan, jenazah ataupun mayat diarak menggunakan perahu di sekitaran Danau Batur, kemudian melalui penggunaan kertas-kertas yang menyerupai jenazah atau boneka-boneka menyerupai jenazah, maka mayat atau jenazah itu diceburkan ke dalam Danau Batur. Ngaben dalam tradisi masyarakat Trunyan adalah menceburkan simbol jenazah, simbol mayat ke dalam Danau Batur sebagai wujud pensucian diri. Sahabat Superku, upacara kematian dalam tradisi masyarakat Trunyan dibagi menjadi 2. Yang pertama dikenal sebagai ngutang mayit dan yang kedua dikenal sebagai ngaben. Kedua upacara ini bisa digunakan tergantung status dan cara seseorang meninggal. Bagi orang yang telah menikah dan meninggal secara wajar, diupacarakan dengan ngutang mayit dan juga ngaben. Lalu bagi yang belum menikah dan meninggal wajar, cukup ngutang mayitkan tanpa ngaben. Mengapa? Karena jenazah orang yang belum menikah dianggap masih suci. Dia tidak perlu disucikan melalui air di Danau Batur. Atau jika kita melihat orang-orang yang meninggal tidak wajar karena kondisi tertentu, misalkan bunuh diri atau dibunuh ataupun terkena wabah penyakit, maka harus keduanya dilakukan.
ngutang mayit dilakukan, dikuburkan dalam lubang 20 cm. Mungkin lebih tepatnya bukan dikubur ya, digeletakkan dalam lubang sedalam 20 cm dan juga dingaben di dalam Danau Batur. Mengapa? Karena memang orang-orang yang meninggal tidak wajar, bunuh diri, dibunuh ataupun wabah penyakit dianggap merupakan jenazah yang masih kotor, sehingga perlu disucikan melalui rangkaian-rangkaian upacara tambahan. Sahabat superku, jenazah yang digeletakkan di bawah pohon dalam lubang sedalam 20 cm dikenal dengan istilah mepasah. Mepasah ini merupakan sebuah tradisi penguburan. Di Trunyan, mayat yang meninggal dengan cara wajar diletakkan dalam lubang sedalam 20 cm yang dikenal dengan istilah mepasah. Sedangkan bagi orang-orang ataupun mayat yang meninggal dengan tidak wajar, dia dikubur di dalam tanah. Sahabat superku, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mayat-mayat atau jenazah yang diletakkan di bawah pohon tidak mengeluarkan bau busuk? Sahabat superku, suhu udara di Desa Trunyan berkisar antara 12 sampai 17 derajat Celcius. Pada suhu udara yang dingin menyebabkan laju pembusukan menjadi lebih lambat. Udara yang tetap tidak dapat membantu proses penguapan cairan tubuh dan laju pembusukan. Hal ini ditambah dengan kondisi pohon tarumenyan yang sangat rindang, yang memiliki daun yang lebat, akar yang kuat, sehingga membuat aliran udara di sekitar pemakaman tidak terlalu bagus. Sahabat superku, rindangnya pohon tarumenyan menjaga suhu udara di bawah pohon tetap dingin, meskipun pada siang hari. Ketika cahaya matahari bersinar dengan teriknya, suhu udara di bawah pohon tetap dalam kondisi dingin. Keadaan lingkungan inilah yang menyebabkan laju pembusukan menjadi lambat dan penguapan gas dari cairan tubuh menjadi lambat, sehingga bau busuk seperti mayat pada umumnya tidak tercium di sana. Hal ini ditambah dengan adanya intervensi dari berbagai serangga yang dapat membantu mempercepat proses pembusukan. Karena merusak kulit luar mayat dan menyebabkan bakteri masuk dengan cepat sehingga terjadi peruraian mayat dengan tanah, sehingga bau tidak tercium. Dengan tidak adanya serangga seperti lalat di sekitar area pemakaman, maka otomatis laju pembusukan menjadi lebih lambat. Karena sebagaimana kita ketahui, lalat merupakan organisme yang memicu terjadinya bau busuk. Sedangkan lalat sama sekali tidak ditemukan di dalam area pemakaman Tarumenyan. Maksud saya dari bangsawan sama semua di sini, orang kaya, orang miskin sama. Mati bunuh diri beda biasa. Oh, kalau mati bunuh diri gimana pemakamannya? Itu ditanam biasa. Kalau bunuh diri ditanam biasa. Tapi bukan di sini, banyak lain sana. Lain. Kalau di sini orang meninggal secara wajar. Wajar dan yang sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Iya, mati suci. Kalau masih bujang beda juga. Oh, kalau mati bujang belum nikah, bukan di sini. Iya, tanam juga tuh. Iya. Makanya punya Punya 3 jenis kuburan. Apa aja tuh? sudah yang mati bayi, masih bujangan. Oh, mati bayi, masih bujangan, terpisah dan meninggal wajar ya. Iya. Ini persis seperti di Toraja. Toraja kayak gini. Pemakaman mayat di tebing-tebing goa di atas pohon. Dan memang uniknya mayatnya tidak bau busuk karena ada pengaruh dari pohon gaharu ya, pohon kemenyan. Biasanya juga dengan barang-barang peninggalannya ya. Iya. Di shoot Pak, ini Pak. Ini salah satu yang meninggal. Kayaknya baru ini ya. Kurang tahu sih Mungkin tanya fotonya. Yang terbaru ada Pak yang baru meninggal? Oh, yang itu, yang bambunya masih baru tuh. Yang baru sebulan ya? Oh, ini ya. Oke, ini kita lihat ada barang-barangnya, payung. Kemudian ada uang juga, itu ada beberapa bingkai foto ya. Iya. Nanti sore ada loh 2. Nanti sore ada. Jadi sekali lagi kawan-kawan sekalian, jenazah yang dimakamkan khusus di tempat ini orang yang meninggal secara wajar dan sudah menikah. Jadi kalau yang belum menikah dia penguburannya berbeda. Bunuh diri juga berbeda dan bayi juga di sini ya. Bayi ada di atas Di sebelah belakang. Di sebelah pohon tarumenyannya ya. Oke, ini saya pikir menarik. Salah satu pengaruh masyarakat sebelum masuk agama. Jadi masih pengaruh nenek moyang ya. Peninggalan nenek moyang kita, animisme, dinamisme. Dan sepertinya bisa selaras dengan masyarakat Hindu ya. Masyarakat Hindu ya.
karena Hindu juga menghormati leluhur ya. Kekuatan yang ada di alam juga dihormati ya. Gitu. Kalau sembayangnya gimana, kalau cara ziarahnya? Beli ziarah kuburnya gimana kalau mau nengok dari keluarga? Oh, kalau orang Bali jarang sih berziarah. Orang Bali nggak pernah jenguk. Kalau nggak ada tradisi ziarah tradisi ya? ngabennya itu. Paling ketika meninggalnya. Ngabennya. Meninggal aja dia jadi. Nah, ini kan kalau ngaben itu kan dibakar. Enggak ada yang hanya diletakkan. Ada upacaranya nggak? Ada. Tapi Ada. setiap hari. Nah, di shoot nih upacaranya seperti apa? Ngaben biasa, tapi cuma dikasih simbol aja. Oh, simbolik ya, ngaben simbolik ya. Tapi kalau ini mayatnya nggak bisa dibongkar, tetap di sini. Oke. Pakai badai biasa, pakai badai tapi nggak dibakar. Oh iya, artinya tetap ada kata Simbol, cuma upacara simbol aja ya, dikasih. secara simbolik. Nah, ini saya pikir hanya ada di desa Trunyan aja nih tradisi seperti ini. Makanya di sini ini nggak bisa lebih dari 11. Tidak bisa lebih dari 11. Nah, ini bagaimana? Ini kan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya kalau udah ada yang lama dibongkar yang lama. Ini memang hanya 8. 11 tuh, 11 tuh. Udah pada Sudah rusak. 8, 9. Oh, jadi sini 11. Pada rusak. Nggak bisa bikin di tempat yang lain nih. Nggak bisa cuma gini. Hanya satu hari gini. Berarti kalau ada yang meninggal, kalau satu hari meninggalnya lebih dari 11, Gimana paling lama itu digeser, dipindahkan. kalau meninggalnya bersamaan, Nggak mungkin lah. jarang ya, Ya. peluangnya kecil ya. Jadi areanya hanya 11. Jadi bergantian yang lama harus ditiban dengan yang baru ya. Nah, itu tengkorak-tengkorak yang orang sudah meninggal lama ya. Iya. Dari sini diangkat. Yang sini diangkat, dipindahkan. Dan memang tidak bau karena pengaruh dari pohon menyan itu membuat wangi ya. Kayak gitu. Ngomong-ngomong, ada cerita-cerita mistik nggak di sini dari warga sekitar? Nggak ada ya? Nggak pernah jarang. Ya, karena justru buat turis yang mistik itu menjadi sebuah daya tarik, termasuk saya. Oke, saudara-saudara sekalian, ini di Desa Trunyan, perjalanan dari pelabuhan tadi di tepian Danau Batur. Bangli, Danau Batur, kurang lebih 30 sampai 45 menit iya. lah kemari, dan kondisinya luar biasa. Kita tadi lewat jalur laut dengan perahu. Pelabuhannya juga sudah dibangun ya oleh pemerintah provinsi. Harapannya bisa terus terjadi revitalisasi oleh pemerintah daerah dan menghidupkan masyarakat sekitar. Sebab kebudayaan harus mampu berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi di satu sisi kebudayaannya tetap lestari, tapi di sisi lain roda ekonomi, roda sosial masyarakat juga hidup, sehingga nanti tercipta harmoni. Dan arahnya adalah kelestarian lingkungan. Bali sudah sejak lama dikenal sebagai daerah yang mempertahankan adat istiadat, mempertahankan kebudayaan. Nah, dan itu memang menjadi daya tarik yang mampu menghadirkan sebuah suasana kebatinan. Tinggal tantangannya bagaimana adat istiadat yang ada di masyarakat Bali terus dijaga, terus lestari, dan benar-benar berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat ya, masyarakat dan lingkungan, sehingga nanti masyarakat di sekitaran Bali, terutama di daerah yang terjangkau oleh wisata, bisa sejahtera dan tidak perlu keluar dari Bali. Mereka biar hidup di daerahnya masing-masing dengan kebanggaannya dan dengan kesejahteraannya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Salam dari Trunyan, Kabupaten Bangli. Demikian penjelasan secara ilmiah mengapa mayat yang diletakkan begitu saja tidak mengeluarkan bau busuk. Sahabat superku, seringkali kita mengaitkan antara mistis, mitos, tidak ilmiah. Kali ini kita mencoba membedah bahwasannya sesuatu yang bersifat mistik, sesuatu yang bersifat mitos bisa diilmiahkan. Kata kuncinya adalah semangat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Demikian pembahasan misteri pemakaman mayat Desa Trunyan pada kesempatan kali ini. Semoga membawa makna. Selebihnya Anda bebas menilai berdasarkan penafsiran dan juga pandangan masing-masing. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.